elektron. Ini paham ya? Elektron. Oke, saya hanya istilahnya menyamakan persepsi ketika kalian di SMA ya, merefresh lagi atau matrikulasi ya, biar tidak lupa ingatan. Oke, jadi nanti di akhir pertemuan kita akan simpulkan. Oke, pengisian orbital oleh elektron dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah ke energi yang lebih tinggi. Pasti ya, dari S ke P, ke D, ke F. Nggak mungkin kita ngisi loncat-loncat ya, P, S, D nggak mungkin ya. Jadi kalau melintasi tangga itu pasti tangga terbawah, tengah, habis itu menuju ke atas. Jika terdapat dua atau lebih orbital, berada pada tingkat energi yang sama akan mengalami penurunan tingkat energinya ya, atau dia mengalami tereksitasi ya. Nanti eksitasi itu apa akan saya jelaskan. Yang keempat, jadi intinya pemasangannya itu jangan dulu memasangkan elektron terlebih dahulu sebelum subtingkat energi tertentu terisi penuh. Jadi tadi ya, kan kalau S itu kotaknya satu, isi orbitalnya berapa? Dua. Dua, Dua. ke atas ke bawah. Kalau posisi P, kotak orbitalnya ada berapa? 3. Ya, berarti dia ada berapa spin di sana? Ada berapa orbital? 6 ya, berpasangan. Berpasang jumlahnya 6. Nah, kalau nanti mengisikan di dalam kotaknya itu tidak boleh dipasangkan ya. Misalkan ada 7. Nah, ada 7. Gimana caranya? Kita S-nya isi satu dulu penuh, sisanya baru ke ke P-nya dengan posisi spin panah ke atas. Baru sisanya ngikuti lagi kotak yang pertama spin ke bawah. Seperti itu ya. Jadi 3 kotak itu harus terisi satu-satu dulu, baru sisanya untuk memenuhi, gitu ya. Nah, ini prinsip penerapan AFGO ini sebenarnya nanti kalau kalian belajar ke instrumen ya, terutama instrumen UV visible, itu kalian akan melihat adanya panjang gelombang yang mengalami eksitasi. Nah, jadi penerapan kita belajar di sini itu karena adanya gugus kromofom yang dia punya ikatan rangkap, nah dia akan tereksitasi. Nah, itu akan jauh ya. Jadi intinya kalian belajar ini itu sebagai dasar ketika kalian mempelajari instrumen tentang UV visible, gitu ya. Nah, yang kedua adalah aturan Hahn ya. Hahn ini dia menyatakan ada beberapa elektron yang sifatnya paramagnetik dan diamagnetik. Nah, kalau para berarti gimana? Dia tidak berpasangan ya. Kalau diamagnetik berarti dia telah berpasangan. Jadi elektron akan tertarik pada medan magnet yang menunjukkan keberadaan elektron yang tidak berpasangan. Jadi ada elektron sunyi nih. Nah, itu berarti kalian sebut sebagai paramagnetik. Kemudian kalau ada elektron yang sudah berpasangan, misalkan posisinya N itu golongan berapa ya? Halo? 5. 5. Di sana ada elektron yang Golongan sudah 5. berpasangan dan sepasang elektron yang sudah berpasangan ya, dan ada 3 elektron yang masih jomblo ya, tidak berpasangan. Nah, itu yang paramagnetik adalah yang 3 itu, yang diamagnetik adalah yang 1. Ya, kalian nanti belajar Lewis itu setelah PS kalau nggak salah ya, ikatan ya. Nah, ini ya pengisian elektron yang tadi yang kemarin sudah kalian kerjakan. Berarti kalau memang skala sudah mahasiswa itu hal-hal kayak kemarin ya, oke lah untuk tingkat 1 saya anggap masih newbie ya. Jadi
kalau nggak bisa ngirim itu ya nggak usah nanya dosennya gimana cara ngirimnya gitu ya. Coba tanya ke temennya bagaimana cara ngirim tugasnya. Jadi nggak perlu hal kecil-kecil nge-WA saya, berapa orang nge-WA saya, terus tugasnya satu-satu ditanyakan. Toh itu sebenarnya kalau kalian mau membaca, kan saya udah kasih referensi ya, boleh kalian baca Kimia Universitas, boleh punyanya Pak Soekarjo, boleh punyanya kampus-kampus yang lain yang e-booknya ada, bebas lah. Itu pasti ada ya, setiap kampus yang jurusan sains itu pasti mendapatkan kimia dasar dan kurikulumnya sama, isinya sama, ya. Jadi nah, seperti itu. Atau minimal dari buku SMA pasti ada. Ini untuk pengisian elektron ya, untuk bagi yang belum tahu dan belum mendapatkan ya, yang kemarin sudah ya nggak apa-apa. Nah ini saya bilangnya tuh tusuk sate gitu ya, jadi dia saling mengisi dulu, kalau udah penuh dia balik lagi gitu ya. Jadi eksitasinya kenapa ini ke dari 3B ke 4S ya, jadi 3D ruang yang sangat jauh ya, D itu lintasan, S itu juga lintasan, cuman posisi S dan posisi D 4S ini lebih dekat ke arah 3P daripada 3D. Nah, makanya dia dibuat pengisiannya 4S dulu baru 3D. Itu riwayatnya ya. Nah, ini sama 4P habis 4P 5S bukan 4D. 5S baru 4D. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya boleh dipelajari. Ini tadi sama ya sistem periodiknya. Nah, kalau ini kita tadi udah menceritakan ini ya, tambahkan elektron ke dalam orbital ns ketika berpindah dari golongan A, 1A ke 2A. Nah, kenapa saya bilang tadi golongan A itu, golongan 8A itu yang paling stabil ya, karena menurut aturan oktet dia sudah stabil, dia tidak mengeluarkan elektron ataupun menerima elektron. Contohnya ini, kalau posisinya kalian mempunyai disuruh ya mengkonfigurasikan atom O itu berapa nomor atomnya? 8 ya. Nah, kalau dia sudah 8, kalian boleh meringkasnya dalam kurung helium. Helium itu mempunyai nilai 2 ya. 2 kemudian ditambahkan sisanya. Kalau Ti dia punya nomor atom 10, 22. Nah, ini ada 22. Jadi kalian ambil AR itu 18, baru kita ambil terakhirnya. Di sistem periodik itu ada ya. Tetapi harapan saya ketika nanti kalian UTS-nya kalau posisinya sudah luring, diperbolehkan luring, saya harap penulisannya jangan seperti ini ya. Kalau seperti ini ada di sistem periodik, saya pengen konfigurasi yang lengkap seperti ini ya. Bisa dipahami ya. Ini posisinya netral. Nah, kita lihat kalau dia posisinya bermuatan. Misalkan barium awalnya xenon itu berapa ya? Barium di golongan 2A dia punya xenon, aku nggak punya sistem periodik di sini. Barium berapa? Tolong dilihat. 56. Barium. Xenon. 54. 54. 10 ya kan, barium 56 ya. Iya. Supaya tidak panjang menulis konfigurasinya, kita singkat dengan menyertakan dalam kurung xenon yang terakhir 6s2 ya. Ini posisi netral. Nah, kalau dia posisinya 2+, berarti dia nilainya sama dengan xenon, yaitu 54 ya. Sama seperti atau ngambil yang lain nggak apa-apa. Jadi paku untuk menggunakan dalam kurung ini adalah punyanya golongan 8A semua ya, ada xenon, krypton, helium,
apalagi argon ya, itu terserah asal tidak melewati batas dari nomor atom yang ditanyakan. Pakai Kr juga boleh. Kr kan posisinya lebih kecil daripada xenon. Lihat di sini ada lintasan 3D10, 4S2 dan 4P6 ya. Kemudian kalau anion berarti tadi terjumlah ya, tertambah ya. Tadi sudah dibahas. Nah, ada sistem periodik, keperiodikan ya, sistem keperiodikan dalam sifat fisika dan kimia dapat dijelaskan dengan konfigurasi elektron yang mencakup sifat-sifat kimia dan fisika, terdiri dari jari-jari atom, jari-jari ion, energi ionisasi, dan afinitas elektron. Nah, ini jari-jari atom. Kalau terlihat di sini, dari kiri ke kanan, jari-jarinya makin apa? Besar ya. Nah, ini golongannya. Nah, jari-jari atom semakin besar dari atas ke bawah dalam satu golongan, karena dia ketambahan kulit. Jadi golongan itu kan dari atas ke bawah ya. Ada, kalau dilihat di sistem periodik kan ada periode itu kan ini ya, kulit 1, 2, 3 gitu ya. Jadi satu golongan itu ada terdiri dari beberapa kulit, beberapa lintasan. Tapi kalau dari titik Unpad ke mana misalkan ke Mangkubumi, nah itu akan melewati beberapa titik ya, beberapa lintasan. Berarti kan jika dibandingkan dengan dari Unpar ke Bandung, berarti jaraknya lebih jauh yang ke Bandung ya. Jadi jari-jarinya itu akan besar karena lintasannya makin banyak ya. Kemudian jari-jari atom dari kiri ke kanan atau dalam satu periode itu satu kulit, satu lintasan, maka jari-jarinya kan makin kecil. Dari kiri ke kanan itu makin kecil. Ya, karena inti atom mengandung proton yang lebih banyak sehingga muatan positifnya positif makin besar, menarik elektron lebih kuat dan ukuran atomnya mengecil. Jadi ketika ditarik dalam satu lintasan, ditarik diserut, dia akan makin kecil ukurannya ya. Nah, ini terlihat di sini Li dari atas ke bawah ya, ini satu golongan A, 1A, dia makin besar, tapi dari sini dia makin kecil ya. Oke, ini beda lagi ya kalau dia bermuatan negatif ya. Kita posisinya netral aja dulu, 152, 111, 74, 71 dan seterusnya. Nah, ini jari-jari ion. Tadi kan ada sifat atau macam kation dan anion. Kalau posisinya dia kation, tadi ya, ini kan jari-jari kation ini. Li+, Pe2+, ya. Itu bisa dilihat jari-jari kation lebih kecil daripada atom netralnya. Benar nggak? Ternyata benar. Tadinya 152, dia menjadi Li+, menjadi 74. Kemudian untuk unsur golongan utama, elektron pada kulit terluarnya itu terlepas ya. Semua yang bermuatan positif juga mengikat elektron yang tersisa lebih kuat ke inti atom sehingga ukuran atom kationnya lebih kecil. Itu ya argumentasinya. Bisa dibaca di sini. Jadi kalau dia bermuatan positif itu dia akan mengikat elektron yang tersisa. Dia logikanya seperti itu. Nah, kalau negatif, kita bisa lihat yang tadi sebelumnya negatif, dari 74 dia menjadi 2 kali lipatnya, menjadi 140. Jadi kebalikannya dari kation. Kalau anion berarti jari-jari anionnya itu lebih besar dari netral. Kenapa? Karena akan ada peningkatan gaya tolak antara elektron sehingga ion-ionnya itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengikat elektron pada kulit terluar, sehingga menimbulkan mengembang. Akibatnya inti atom itu lebih sulit menarik elektron dan jari-jari anion yang
sehingga dia menjadi lebih besar. Nah, ini konfigurasi tadi udah ini ya udah bisa ya. Tapi di sini ada konfigurasi istilah isoelektron. Isoelektron itu memiliki konfigurasi yang sama, tapi dia sejatinya berbeda ya. Misalkan ada O2 min, jadi ada misalkan ada konfigurasi seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6. Kalau ditotalkan ini 10 ya. Kalau O tadi berapa? O 8 ya. 8 kalau dia bermuatan 2 negatif, berarti dia bisa jadi hal konfigurasi yang sama. Nah, ini adalah atom-atom yang di sini tuh mempunyai elektron yang sama, yaitu 1s2, 2s2, 2p6. Itu namanya isoelektron. Nah, energi ionisasi itu kebalikan dari jari-jari. Tadi dari atas ke bawah, jari-jari makin apa ya? Makin besar. Besar ya. Dari kiri ke kanan, jari-jari makin kecil. Energi ionisasi itu energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron ya, terion berarti dia energi yang diperlukan untuk ya, melepas elektron dari netral menjadi bermuatan itu fase gas gitu ya. Kemudian hal ini menunjukkan kemudahan untuk membentuk suatu kation. Semakin kecil energi ionisasi, semakin mudah dia membentuk kation. Logam cenderung memiliki energi ionisasi pertama yang lebih rendah daripada non-logam, sehingga cenderung untuk membentuk kation. Nah, ini ya energi ionisasi. Ini bisa dilihat, makin dia ke kanan, maka energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron itu makin besar. Nah, kalau afinitas itu berarti untuk menarik. Kalau tadi yang melepas adalah kelompok kation, afinitas ini adalah kelompok anion karena dia menerima, ya, menerima elektron. Nah, kalau di reaksi menerima itu di sebelah reaktan, beda dengan melepas tadi. Melepas tadi posisi hasilnya elektronnya di sebelah produk. Ya, kalau kiri reaktan, kalau kanan produk. Nah, afinitas elektron merupakan fungsi periodik yang tidak beraturan dari nomor atom. Ya. Jadi secara umum afinitas elektron semakin meningkat dari kiri ke kanan dalam suatu periode. Jadi kebalikan dari jari-jari atom tadi ya. Ini afinitas elektronnya. Nah, kalau dari sifat kimia dan tabel periodiknya nanti bisa dibaca sendiri sifat-sifatnya. Kalau bisa ditambahin ya. Ini hanya sedikit saja. Bisa dibaca, nanti saya kasih PPT-nya. Ini akan contoh ya beberapa atom. Ini saya ambil hidrogen. Nah, hidrogen itu non logam ya pada kondisi normal. Untuk dapat melepaskan satu elektron membentuk H+, dia juga bisa sih membentuk elektron H-, tapi pada kondisi biasanya suhunya di atas 200 derajat Celcius ya. Nah, kalau dilihat dari sini nomor bilox ya, bilangan oksidasi Na karena dia unsur ya, karena dia unsur nilainya 0. Ini unsur nilainya 0 ya. Pokoknya kalau dia sendirian itu biloknya 0. Nah, kalau dia sudah membentuk suatu molekul NaH, jadi hidrogen itu tidak selalu melepas elektron ya, dia juga bisa menerima elektron. Buktinya dia bermuatan negatif gitu ya. Misalnya Na itu positif 1, sedangkan hidrogen untuk menyeimbanginya dia menjadi negatif 1.
Kenapa Na mutlak positif? Karena dia posisinya sebagai logam. Ya, natrium golongan 1. Kemudian hidrogen juga biasanya ditempatkan dalam periodik golongan 1A, atau di mana golongan 1A ini 1 sampai 7 A dan tidak golongan manapun. Selanjutnya gas mulia ya. Di sini setiap gas mulia memiliki elektron yang terisi pada subtingkat energi S dan P kecuali helium. Nah, semua gas mulia ini sifatnya sangat tidak reaktif ya. Jumlah terbatas senyawa gas mulia telah dapat dibuat menggunakan unsur xenon dan kripton. Nah, logam-logam alkali itu logam yang ada di golongan 1A ya. Jadi ketika kalian membaca golongan 1A, 2A ya, 1A itu alkali, kalau 2A itu alkali. Alkali tanah. Kalau logam-logam alkali ini berikatan dengan OH ya, hidroksi, maka dia akan bersifat sebagai basa ya. Jadi alkali itu alkalin, alkali, basa. Jadi logam-logam yang bisa bersifat basa. Nah, cenderungnya dia melepas satu elektron untuk membentuk kation tadi itu ya. Oke, kereaktifan unsur-unsur logam alkali bertambah dari atas ke bawah dalam satu golongan. Tadi udah dibahas. Nah, ini golongan alkali tanah atau golongan 2A. Ya. Kalian bisa tulis sendiri apa-apa saja yang termasuk, atom apa saja yang termasuk pada golongan alkali dan alkali tanah. Selanjutnya golongan halogen. Halogen ini golongan 7A ya. 7A itu FeCl2RiAt ya. Semuanya adalah sifatnya non logam ya. Hanya membutuhkan satu elektron saja untuk memenuhi konfigurasi seperti gas mulia atau golongan 8 oktet. Jadi cara penomorannya di sini bisa terlihat beberapa metode ya. Ada metode American Chemical Society ACS ya, atau IUPAC, atau juga ya IUPAC lama dan IUPAC yang berlaku sampai saat ini. IUPAC itu urutan penamaan secara penomoran ya, jadi urut abjad. IUPAC itu secara nama secara ilmiahnya yang berurutan sesuai dengan atom-atomnya. Kalau kalian beli di toko, di toko-toko bahan kimia itu bukan IUPAC lagi ya, itu sudah nama trivial. Oke, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan materi hari ini. Ada yang ditanyakan? Minggu depan sudah mulai praktikum ya. Kenapa? Yang kemarin belum cuma satu, yang tengah live sama yang kedua itu sebenarnya apa ya? Jadi video ya. Oh ya. Jadi minggu depan pertemuan bersama itu cukup di Google Classroom ya. Jangan lupa apa tadi tugasnya? Membuat singkatan. Udah paham ya? Nah, kalau bagi yang merasa tugas yang kemarin belum tepat, diperbaiki ya. Mungkin baru paham setelah Ibu jelaskan barusan, boleh diperbaiki lagi, disubmit ulang ke Google. Oke. Sekarang kelas B saya absen dulu ya. Udah masuk belum sih sekarang? Kelas A tadi ada yang belum disebut? Ada Adik Ayu?
Darus ternyata keluar. Darus anak wali siapa? Punya Bu Lina? Oh, bukan. Sira, ada nggak Sira? Sira, ada. Hadir. Vicky, Hadir, Bu. oh, suaranya cowok. Si Apriana tuh cowok. Apriana. Oh, jadi Apriana. Oke. Jejen Zainal. Jejen Zainal mana? Mana Vicky? Saya pengen lihat Vicky. Vicky kemarin kemana kamu? Vicky posisi rumahnya di mana? Pangandaran, Bu. Katanya Pangandaran. susah sinyal. Pangandaran. Nggak ada ya? Oke. Kelas A udah semua ya, berarti 3 orang, 2 orang yang nggak hadir ya, 3. Yang 1 keluar, Ade Ayu, Sirafania, sama Jejen Zainal ya. Bu Oke. Jejen sinyal katanya Bu. Kak. Oh, sinyal asli sumpah. Apa kok asli sumpah? Nggak usah sumpah-sumpahan, gimana? Bos Harewas kan ngomongnya sama ibu aja. Kan Harewas di sini ibu kedengeran. Ini belum 41 ya. Kami bisa masuk kok. Bisa kemana? Apa ya tadi? Judulnya lupa lagi aku. Kelas B, perhatikan. Elsa Tania. Hadir, Bu. Asfari Fauzia. Hadir. Gita Astuti. Hadir, Bu. Siti Khairul Fadila. Hadir, Bu. Nurmasari Fauzia. Nurma. Hadir, Bu. Siti Julia. Hadir, Bu. Ida Nur Fadila. Nabila Nur Fauzia. Hadir, Bu. Taufik Ibnu. Hadir, Bu. Kirain nggak ada, Fik. Udah mandi belum? Udah, Bu. Mandi kecil, mandi besar, cuci muka. Salah Mandi ya. besar, Bu. Neng Indri. Hadir, Bu. Ya, Hanifah. Hadir, Ibu. Dewi Nur Hidayah. Dewi Nur. Nggak ada? Neng Popi. Aulia. Nggak ada. Sandi Toni. Sandi Toni. Nggak ada. Rizky Junaidi. Rizky Junaidi. Nggak ada. Jihan Sabrina Putri. Hadir. Amelia Putri. Hadir. Kalian kakak beradik ini. Siti Salma. Hadir. Reika Amalia. Hadir, Bu. Irunisa. Eva. Nggak ada ya. Rapika Andini. Hadir, Bu. Anissa Frilian. Hadir, Anisha. Ibu. Sherin Susi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Iya. Ada lagi yang belum saya sebut? Tiara Aulia, Bu. Apa?
Ibu Ulfa hadir. Tiara, Bu, belum. Lupa hadir. Oh, kok nggak jawab tadi, Meng? Lupa nggak Rizky. di-unmute. Oh, mikrofonnya diaktifin dong. Rizky Junaidi ada nggak? Nggak ada. Sandi? Nggak ada. Tiara? Hadir, Bu. Terus Dewi Nur Hidayah. Ibu Sandi mah pindah, Bu. Pindah jurusan. Jurusan Iya. Sandi pindah ya. Kemudian Rizky.